Selamat malam, salam rekan-rekan. Malam hari ini saya membawakan satu tema dari mentertawakan iman menjadi tertawa karena iman. Jadi ini satu bahasan yang kita lihat dari pengalaman iman dari Sarah ya dan Abraham, bagaimana mereka bergumul menanti janji Tuhan yang cukup melelahkan dalam penantian panjang itu. Sebelumnya kita akan baca dulu firman Tuhan. Karena ini cukup panjang, nanti kita bergantian saja ya, rekan-rekan. Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai 15, kemudian nanti disambung dengan pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Nanti saya bacakan dulu. Pertama nanti boleh dilanjut. Jadi Kejadian 18 ayat 9 bunyinya, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Pasal 21 ayat yang pertama, judul perikopnya Ishak lahir. Ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Terima kasih, rekan-rekan. Kita sudah membaca firman Tuhan. Ini adalah pengalaman iman bagi kita, lagi-lagi sangat ringkas kalau kita baca. Pasal 18 dan 21 ini ada rentan waktu 1 tahun di mana janji itu yang kemudian akan digenapi Tuhan ya. Tetapi untuk sampai pada 1 tahun itu kita tahu bahwa sudah bertahun-tahun, bahkan ada sekitar 25 tahun, 24 tahun katakanlah begitu, karena ini tahun 24 menuju tahun 25 yang penggenapan di mana Ishak lahir atau Sarah memperoleh janji itu yang digenapi. Jadi ada 24 tahun mereka bergumul sampai cukup melelahkan begitu, sehingga ada saat-saat di mana Abraham dan Sarah bahkan sudah hampir-hampir hopeless dengan janji Tuhan. Kemarin saya nonton satu video yang cukup bagus ya, seorang dosen dia memegang satu gelas di tangannya, satu gelas yang berisi air, terus kemudian dia bertanya tentang berapa banyak air yang ada di dalam gelas itu begitu. Kemudian dijawab dengan berbagai macam hal, terus kemudian dia bertanya tentang apa pesan yang didapat. Menariknya dia mengakhiri sesi itu dengan satu pesan penting bahwa seringkali permasalahan itu bukan tergantung pada besar kecilnya sesuatu yang kita alami atau kita pegang begitu ya di tangan kita. Tetapi walaupun itu sesuatu yang kecil, tapi kalau lama-kelamaan kita memegangnya, itu juga akan menjadi sebuah beban yang menyakitkan bagi kita ya. Coba bayangkan kalau misalnya kita pegang gelas dengan isi air sekitar 5-10 menit, nggak masalah. Tapi kalau itu berlangsung sekitar 1 jam, 2 jam kemudian, waduh itu cukup menyakitkan ya, bahkan bisa membuat otot kita bermasalah begitu. Kita bisa lihat bahwa penantian panjang selama 24 tahun Abraham dan Sarah untuk menanti janji Tuhan itu bukan sesuatu yang apa ya,
yang sederhana begitu ya. Iman mereka benar-benar diuji selama 24 tahun ya. Mungkin kalau 1-2 tahun masih menanti janji Tuhan, ya masih bisa oke lah. Tapi kalau kemudian sudah mulai 10 tahun ya, 11 tahun ini kok belum aja begitu ya. Waduh, ini malah menimbulkan banyak pertanyaan kan. Itu sebabnya tidak mengherankan kalau kemudian Sarah mengambil keputusan yang cukup krusial untuk memberikan Hagar kepada Abraham untuk ya sekedar mempercepat atau mengambil jalan pintas untuk memperoleh anak begitu kan. Nah, jadi penantian panjang atau permasalahan yang dihadapi seringkali ya mungkin sederhana ya, tapi kalau dialami dengan waktu atau durasi yang cukup panjang itu memang saya pikir itu suatu pergumulan yang sangat berat ya. Jadi saya juga cukup salut untuk orang-orang tertentu yang bergumul dengan misalnya merawat saudara atau merawat orang tua yang misalnya kondisi sakit begitu. Kalau hanya sakitnya ringan ya 1-2 tahun ya mungkin masih bisa bertahan, tapi kalau sampai ada yang berpuluh-puluh tahun dengan mungkin sudah berdoa berulang-ulang kali dengan menanti jawaban Tuhan dan belum tak kunjung datang juga, itu saya pikir itu sesuatu yang bukan mudah juga begitu ya. Sehingga kita mungkin membaca dua nas ini harus memberikan perspektif kita dari cara pandang Abraham dan Sarah yang menanti cukup panjang penantian mereka. Dan kemudian persoalan anak itu juga dalam konteks masyarakat zaman itu juga sesuatu yang krusial begitu, karena bagaimana dia akan mewarisi nama baik, keturunan, dan juga harta, benda, dan sebagainya, bahkan janji Tuhan yang terutama. Jadi itu merupakan sesuatu yang bukan main-main. Jadi kita akan belajar dari pengalaman Sarah terutama, bagaimana dia menghadapi atau dia menanti panggilan Tuhan atau janji Tuhan dalam hidupnya ini ya. Nah, yang pertama, bagaimana Sarah mentertawakan iman. Katakan di sana bahwa dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Jadi kalau kita lihat penantian yang panjang ini, ya wajar saja bagi seorang Sarah tertawa tentang bagaimana janji Tuhan yang tak kunjung tergenapi, dan juga dia yang sudah tua, sudah mati haid, Abraham juga sudah tua, sudah lanjut umurnya, sehingga untuk memperoleh keturunan itu ya akan sangat mustahil sekali bagi mereka. Itulah yang membuat dia tertawa seringkali karena penantian yang panjang tak kunjung selesai. Kita tuh seperti mentertawakan sesuatu yang mustahil untuk terjadi begitu ya. Nah, seringkali kan memang dalam perjalanan kehidupan kita terutama berkaitan dengan iman, seringkali juga ada hal-hal yang mungkin kita pandang mustahil untuk terjadi begitu, sehingga seringkali dengan gampang kita mentertawakan sesuatu begitu ya, atau dengan gampang kita mentertawakan apa yang Tuhan janjikan ya dalam perjalanan iman kita. Nah, demikian juga dengan Sarah begitu ya, karena pergumulan penantian yang cukup panjang dan segala macam sehingga membuat dia sudah mulai menjadi ragu begitu ya. Nah, bahkan kalau kita baca di ayat yang terakhir itu kan dikatakan di sana bahwa dia sebab ia takut ya. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa begitu ya. Jadi dia seperti tertawa di dalam keraguan-raguannya karena penantian yang panjang dan melelahkan itu membuat dia mulai mentertawakan sesuatu yang mungkin diulang terus ya, janji Tuhan yang diulang terus, dan dia sudah mulai ragu ya. Nah, seringkali juga memang ada dalam kehidupan kita, rekan-rekan, bagaimana pergumulan yang panjang mungkin mengakibatkan kita seringkali mulai ragu dan seringkali bahkan seperti mulai mencibir ya, atau seperti mulai ragu tentang janji Tuhan ya dalam kehidupan kita.
Nah, ini kondisi Sarah ketika dia mulai mentertawakan iman atau janji ya. Nah, kemudian kita lihat kenapa sih dia tertawa, alasan mentertawakan iman atau janji Tuhan. Ya, di ayat yang ke-11 dan 12 itu dikatakan di sana bahwa adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan Tuanku sudah tua. Tanda tanya di situ ya. Lalu Sarah menyangkal, katanya aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 17, ya, Abraham juga tertawa. Ya. Saya coba baca buat kita ya, Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi bukan saja Sarah yang tertawa, sebelumnya juga Abram sudah tertawa. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa penantian yang panjang ini membuat Abram dan Sarah mulai ragu ya, mulai bimbang dalam penantian yang panjang itu ya, sehingga mereka tertawa. Kemudian melihat kondisi dari realitas yang ada begitu ya. Nah, ini kan kita sudah lihat bahwa dalam pertimbangan logis adalah ya seorang yang sudah tua, sudah mati haid begitu, ya otomatis sudah tidak mungkin memiliki keturunan begitu ya. Apalagi Tuhan menjanjikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu kan sesuatu yang luar biasa. Padahal sampai sudah mau menjelang akhir, sudah mau menjelang katakanlah garis finish begitu di kehidupan mereka, mereka tak kunjung punya harapan atau tanda-tanda begitu untuk memiliki anak begitu ya. Sehingga dalam cara pandang yang normal begitu ya, ya bisa dikatakan alasan mereka tuh ya masuk akal begitu ya. Tetapi sekali lagi kita perlu melihat di sini bahwa eh, nanti di ayat yang ke-18 itu dengan tegas dikatakan di sana bahwa adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan begitu ya, itu juga yang nanti akan dikutip di dalam perjanjian baru. Nah, jadi di sini ada semacam apa ya, semacam eh, semacam kesaksian iman di mana eh, janji Tuhan itu dipertaruhkan melampaui ya, melampaui realitas yang nampak begitu. Nah, ini menjadi semacam pelajaran penting bahwa uh, iman itu seringkali memang melampaui cara-cara kita untuk memahami sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita begitu ya. Seperti Sarah dan Abraham, ya mereka melihat kondisi mereka sebagai manusia pada umumnya memang sudah mencapai batas dan bahkan sudah tidak memungkinkan begitu ya untuk bisa menurunkan keturunan begitu. Nah, tetapi uh, kita bisa lihat bahwa karya Allah itu melampaui bahkan apa yang kita lihat begitu ya, yang terlihat tidak mungkin, ya segala sesuatu bahkan bisa mungkin bagi Allah dalam karyanya ya. Nah, tetapi tentu saja harus sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kehendaknya begitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini bisa dikatakan bahwa memang wajar untuk melihat bahwa mereka tertawa dan alasan mereka tertawa itu seperti apa? Karena realitas yang ada begitu ya. Nah, seringkali juga ya hal ini juga terjadi mungkin dalam kehidupan kita ya, yang telah lama menanti, bergumul bertahun-tahun, tapi tak juga kunjung dijawab doanya. Ya. Kita belajar dari Abraham dan Sarah, di mana mereka menanti janji Tuhan dengan setia. Nah, rekan-rekan, ada beberapa hal yang menarik yang akan kita lihat lagi. Nah, di ayat yang ke-12,
Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua, ya. Jadi akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Sebenarnya terjemahan Indonesia ini kurang tepat ya, karena kata etnah atau berahi itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai semacam sesuatu yang mewah atau kesenangan atau sesuatu yang semacam berkat khusus ya. Jadi kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, nah ini lebih jelas nih. So Sarah loved to herself as he true, after I am worn out and my Lord is old, will I not have this pleasure? Ya. Jadi Sarah tertawa pada dirinya sendiri ketika dia berpikir, setelah aku lelah dan tuanku sudah tua, akankah aku sekarang memiliki kesenangan ini? Ini terjemahan bebasnya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ ya, setelah aku lelah. Jadi ada saat di mana mereka tuh sudah lelah menanti gitu. Dan tuanku sudah tua. Akankah aku memiliki kesenangan? Kesenangan artinya memiliki berkat yang luar biasa ini, ya, berkat yang dinanti-nantikan itu, anak yang dijanjikan itu. Nah, jadi penantian yang panjang itu membuat mereka menjadi sudah mulai frustasi dengan kondisi dan keadaan begitu ya. Jadi itu sebabnya kan saya katakan, ya bisa dibilang wajar untuk melihat kondisi mereka ketika dia tertawa begitu ya. Ya walaupun dia nggak mengungkapkan itu di depan Tuhan, tetapi tertawa di dalam hati ya, seperti seseorang yang mulai ragu, mulai skeptis, mulai bertanya-tanya, akankah saya memiliki berkat yang dijanjikan itu, gitu ya. Nah, jadi itu merupakan alasan ya, di mana dia, Sarah dan Abraham tertawa tentang bagaimana kok janji Tuhan yang belum kunjung datang juga. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga ada yang cukup baik ya. Jadi, yang di ayat yang ke-12 tadi, setelah aku sudah layu. Jadi, kata setelah aku sudah layu itu dalam bahasa Ibrani-nya tuh cukup lebih bagus artinya, atau cukup lebih kuat. Nah, di situ kata setelah aku layu itu to be worn out like an old garment. Jadi, seperti kain tua yang kain tua yang sudah nggak bisa digunakan lagi, sudah rusak, sudah usang, sudah expired begitu. Jadi memang alasan dia untuk untuk hampir menyerah dengan keadaannya ya karena memang kondisinya, realitanya ya seperti itu begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini pergumulan yang bukan main-main juga ya. Penantian yang saya pikir cukup melelahkan gitu ya, dan ya mungkin wajar untuk Sarah tanda kutip tertawa tentang janji Tuhan yang tak kunjung datang begitu. Nah, tapi apa yang kita bisa lihat dari karya Tuhan itu ya. Nah, Tuhan tetap setia dan ada waktu untuk menggenapi janjinya. Di ayat yang ke-18, ayat yang ke-14 dikatakan di sana bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai anak laki-laki. Bapak Ibu rekan-rekan perhatikan ya, penekanan pada waktu itu ada beberapa kali sekali ditekankan ya. Jadi di ayat 14 ini, pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian pada waktu itulah. Sekali lagi, pada waktu yang ditetapkan dan pada waktu itulah. Nah, jadi meskipun Sarah dan Abraham ragu, tetapi Tuhan punya timing, punya momen, punya caranya sendiri untuk menggenapi janji dia dalam kehidupan Abraham dan Sarah ya. Walaupun mereka sudah mulai ya bergumul, mungkin sudah mulai ragu. Tapi sekali lagi ada waktu. Kemudian kalau kita lihat di ayat 21, ini ayat pertama cukup bagus. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya.
Jadi sekali lagi Tuhan memperhatikan seperti yang difirmankan, dan Tuhan melakukan seperti yang dijanjikan. Nah, ini keren sekali nih. Jadi ada pengulangan 2 kali, Tuhan memperhatikan, kemudian Tuhan melakukan sesuai dengan firman dan sesuai dengan janji. Jadi penggenapan itu selalu sesuai dengan apa yang difirmankannya dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, ini penekanan penting ya. Nah, jadi sebenarnya implikasinya sebenarnya cukup luas ya. Nah, seringkali kan kita kadang-kadang keliru untuk mengklaim janji-janji tertentu yang sebenarnya Tuhan nggak menjanjikan untuk kita. Gitu. Nah, jadi kita perlu sedikit berhati-hati ya untuk melihat firman Tuhan ya. Nah, maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir bagi Abraham. Ya. Jadi, ini menjadi menjadi penghiburan penting bahwa Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya, tetapi Dia melakukan sesuai dengan waktunya, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini rekan-rekan sementara menggumuli sesuatu, yakinlah bahwa Tuhan punya momen sendiri dalam karyanya, dalam kehidupan kita, dan saya percaya sebagaimana Tuhan menggenapi janjinya, ya dalam penantian Abraham dan Sarah yang panjang itu, maka saya percaya juga tepat pada waktunya Tuhan Dia juga akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang mungkin kita gumuli masing-masing ya. Jadi saya mendorong kita untuk tetap setia, tetap tekun, tetap mencari Tuhan dan tetap menanti janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dan poin yang terakhir yaitu tertawa karena iman. Kejadian 21 ayat 6 sampai 7. Di situ dikatakan bahwa berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abram, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Jadi, penggenapan janji Allah yang dikerjakan dalam kehidupan Abram dan Sarah kemudian menjadi semacam kesaksian bagi banyak orang ya. Kesaksian bagi banyak orang bahwa bagaimana Allah setia dan bagaimana tidak ada yang mustahil ya, dalam karya Allah bagi umatnya begitu ya, terutama bagi orang-orang yang dengan tekun, dengan iman yang teguh untuk menanti penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya. Jadi yang tadinya yang pertama dia tertawa dalam keraguan, dalam keputusasaan, dan dalam ketakutan. Setahun kemudian Sarah tertawa dengan kekaguman akan Tuhan yang menggenapi janjinya. Nah, orang akan tertawa bersama Sarah karena pekerjaan Tuhan dan iman Abraham atau Sarah ya. So that all that hear will laugh with me ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan kisah Sarah itu akan tertawa bukan lagi tertawa karena ketidakpercayaan, tetapi tertawa dalam kekaguman, dalam karya Allah yang besar ya, dalam karya Allah yang kok bisa begitu ya, sesuatu yang mengherankan telah terjadi. Jadi seringkali mujizat yang dilakukan dengan spektakuler itu mungkin saja Allah sengaja menunda janji itu sampai cukup lama atau suatu waktu tertentu untuk menjadi satu kesaksian bagi banyak orang sehingga orang bisa lihat bahwa karya Allah itu luar biasa tergenapi dalam orang-orang yang beriman yang menanti dengan tekun dan dengan setia ya. Jadi kalau hari-hari ini
pergumulan kita, penantian kita belum juga terjawab, percayalah bahwa Allah sementara mengerjakan sesuatu yang mungkin lebih besar daripada apa yang kita bayangkan, dan mungkin akan memberikan dampak lebih besar juga bagi mereka yang akan mendengarkan kesaksian saudara satu saat nanti. Jadi seperti Roma 28 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan membuat orang akan tertawa dalam kekaguman, dalam pujian, dan dalam pengagungan yang besar kepada Allah ketika mereka melihat kesaksian kita atau karya Allah dalam kehidupan kita yang luar biasa. Saya percaya ya, pembahasan kita hari ini memberikan kita satu insight, satu rema buat kehidupan kita. Firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami mendapatkan materi yang sangat bagus lewat daripada wawasan yang dibagikan oleh rekan-rekan yang ada yang terhubung di dalam Zoom ini, Bible Study ini. Kami percaya bahwa ini akan menjadi bekal kami di kemudian hari, agar kami boleh menceritakan, menyampaikan, bahkan boleh menjadi berkat dari apa yang kami gali, daripada apa yang kami terima pada saat ini Tuhan. Mungkin ada banyak hal kekurangan kami mengenai bahkan memahami kebenaran firman Allah, tapi ada satu kerinduan di dalam hati kami untuk kami memiliki pertumbuhan iman melalui Zoom atau Bible Study ini. Berkati para pemateri, demikian juga host, demikian juga kami yang terhubung, seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Lebih-lebih bagi gembala sidang kami yang tetap mendukung kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila mana sebentar kami akhiri Bible Study ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Berkati kami dan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Limpahkan atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami beristirahat. Engkau yang senantiasa berikan kami peristirahatan yang berkualitas hingga esok hari dapat kami beraktivitas kembali. Berkati pula bagi kami yang melanjutkan tugas kami untuk selanjutnya, kami serahkan dalam tangan. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan doa kami ini, beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih banyak semuanya.